Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, kembali lagi bersama saya Gita di Ukama, pendamping sosial Kecamatan Cibarang, Kabupaten Banyumas. Bagaimana teman-teman? Kabarnya sehat? Alhamdulillah kalau sehat ya. Baiklah, di Hukama Official ini kita akan memberikan informasi beberapa hal tentang kegiatan-kegiatan sosial. Nah, sebelumnya saya selalu mengajak teman-teman, ayo pegang KKS sendiri-sendiri ya, jangan ada titip-titipan kepada orang lain ya teman-teman. Lah, itu adalah salah satu cara agar bantuan tersebut diterima oleh teman-teman genap ya, tidak ada pengurangan dan sebagainya. Nah, teman-teman ingat dengan konten saya tentang Q&A, tanya jawab tentang bantuan sosial ya. Lah, kita di sini akan melanjutkan ya kemarin Q&A episode pertama. Nah, sekarang kita di episode yang kedua. Oke, siap? Kedua ya. Nah, baiklah, Hukama Official akan memberikan informasi tentang Q&A ini. Ya, pertanyaan-pertanyaan dari subscriber saya yang dimana jawaban saya yang kurang memuaskan, saya akan tuangkan di sini untuk teman-teman semuanya. Siap? Baiklah ya. Sebelum kita mulai, seperti biasa saya selalu mengajak teman-teman apabila video ini memang bagus, silakan untuk like ya teman-teman. Dan apabila teman-teman butuh informasi apa, boleh komentar di bawah ya teman-teman. Dan apabila teman-teman ini sangat-sangat bagus, bolehlah share ke teman-teman yang lain agar teman-teman itu tahu, oh ternyata seperti ini loh kegiatan sosial, bantuan sosial, PKH, BPNT dan sebagainya. Dan tentu saja subscribe, biar apa? Biar teman-teman langsung muncul di notif HP teman-teman ya, agar Hukama Official selalu setia menemani teman-teman. Terima kasih yang sudah subscribe ya. Nah, kita akan lanjut di konten ini yaitu Q&A ya, question and answer tentang kegiatan-kegiatan sosial. Baiklah, langsung saja ya teman-teman. Oke, capcus. Nah, kita dimulai dari Mbak Amika Musif teman-teman. Saya akan bacakan. Mbak Amika Musif bertanya, saya mau bertanya, bedanya apa kartu keluarga sejahtera sama kartu keluarga harapan? Sebab saya punya dua-duanya kak. Nah, ini pertanyaan bagus banget dari Mbak Amika Musif, dimana kita harus tahu ya, PKH itu kan dari 2007 lahir ya. Nah, waktu itu ada yang namanya KPS, Kartu Perlindungan Sosial. Nah, dimana kartu perlindungan sosial ini diganti dengan KKS, Kartu Keluarga Sejahtera. Nah, teman-teman, kartu keluarga sejahtera yang bentuknya merah putih, ini ada yang tidak ber-ATM dan ada yang ber-ATM. Maksudnya, jadi begini. Maksudnya, jadi ada kartu KKS itu ya teman-teman, kartu KKS yang tidak bisa digesek di mesin ATM atau mesin edisi agen. Nah, itu karena bukan ATM. Nah, yang terbaru adalah KKS yang bermesin yang bisa digesek di ATM atau di agen. Nah, yang dipakai itu adalah yang bisa digesek di ATM itu ya. Jadi kalau yang lama itu sudah tidak dipakai ya. Kalau dibuang kayaknya boleh, nggak masalah, karena untuk sementara memang nyatanya tidak bisa digunakan. Nah, itu untuk yang KKS yang tidak bisa dipakai digesek ya. Kalau yang digesek itu kalau bisa tetap dijaga, karena siapa tahu kedepannya bisa menerima bantuan-bantuan yang lain begitu ya teman-teman. Nah, itu begitu ya Mbak Amika Musif. Mantap ya. Boleh ya teman-teman kalau ada yang mengalami yang sama dengan Mbak Amika Musif, yang punya kartu banyak, lah itu yang dipakai adalah yang bisa digunakan di mesin ATM. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Nah, pertanyaan kedua dari Mbak Ajeng Yuliana. Nah, Mbak Ajeng Yuliana ini menanyakan seperti ini. Ini di Facebook sangat ramai kak, ada yang bilang tiba-tiba dapat SMS dari BRI. Nah, ada yang masuk ya BRI ke SMS-nya. Nah, ada yang tiba-tiba langsung masuk di rekeningnya, itu gimana ya kak? Kok yang daftar malah belum dapat notifikasi kak? Mohon penjelasannya kak, bila kakak tahu. Nah, ini perihal bantuan presiden yang 2,4 juta. Nah, ini bantuan yang dimana yang di konten sebelumnya yaitu tentang bantuan presiden yang 2,4 juta ini, rata-rata ini bantuan kan
di bawah yang menangani persis adalah dinas koperasi ya. Lah itu dari kementerian itu sudah ada yang dari Bank BRI, BNI atau Syariah Mandiri ini SMS ke situ. Nah, tapi ketika datang ke bank itu tidak bisa dicairkan karena dari bank itu harus memverifikasi dulu terus bisa dipakai atau tidak. Nah, terus kalau yang sudah mendaftar kok belum ada notifikasinya bagaimana? Nah, ini bertahap teman-teman. Jadi informasinya ini diperpanjang. Bahkan kalau misalkan program ini sukses di tahun 2021 akan ditambah lagi menjadi 20 juta penerima. Wow, mantap banget ya teman-teman. Nah, itu tentang UMKM. Jadi, kalau yang sudah mengajukan, entah itu lewat mana, kalau pengajuannya benar, ketika diverifikasi, divalidasi, ada kuotanya, insya Allah masuk. Begitu ya. Nah, lanjut ya. Oke, terima kasih Mbak Ajeng atas pertanyaannya. Berikutnya dari Mbak Nani 111. Nah, Mbak Nani 111 ini menanyakan, Kak, kemarin saya daftar di KUD yang di kecamatan nggak bisa. Katanya suruh daftar di koperasi yang di Purwokerto. Itu gimana, Kak? Ya, betul sekali. Jadi, KUD kan koperasi unit desa. Nah, di mana yang dimaksud koperasi ini itu dinas koperasi yang ada di kabupaten ya. Bukan yang koperasi yang seperti ini. Nah, kalau bisa langsung ke kabupaten ketika datanya ada yang salah nih, masalah alamat dan sebagainya, yaitu yang di konten saya sebelumnya bahwa SKU ya, surat keterangan usaha. Lah itu kalau misalkan sudah diajukanlah ke dinas koperasi tersebut. Terima kasih Mbak Nani. Oke, kita lanjut ya. Lanjut. Nah, ini dari Kak Deka Story. Ya, selamat pagi Mas. Pagi Mas. Mohon maaf jika mengganggu. Nggak mengganggu, tenang saja. Kalau saya bisa bantu, tak bantu ya. Saya ingin bertanya tentang keluhan tetangga saya. Apakah benar jika dapat bantuan mikro atau bantuan dari Bank Mekar, akun atau bantuan PKH kita akan dihapus atau diblokir oleh pemerintah? Lah, ini sebenarnya sudah dijelaskan di video saya. Tapi saya akan jelaskan lagi, di mana ini sebenarnya bukan dari Bank Mekar ya, tapi dari Bank Himbara atau BUMN. Nah, ini Mekar ini hanya salah satu pihak yang lain yang dimana bisa membantu mencairkan bantuan tersebut. Nah, memang Mekar ini salah satu program pemerintah juga untuk pinjam meminjam itu. Nah, ini kalau untuk perihal dengan PKH, selama ini belum ada larangan untuk KPM PKH menerima bantuan 2,4 juta ini teman-teman. Nah, tapi yang harus diwanti-wanti adalah, yang harus diperhatikan adalah, yaitu KPM PKH yang menggunakan rekening KKS PKH-nya untuk bantuan ini. Lah, ini yang akan beresiko nantinya. Jadi, kalau bisa jangan menggunakan KKS PKH yang digunakan, oke? Lah, itu ya. Jadi, kalau bisa seperti itu. Nah, jadi bikin kartu ATM lagi yang baru. Nah, terus bagaimana dampaknya? Kok menerima PKH juga, terus menerima banpres 2,4 juta juga. Lah, biasanya kalau KPM yang mempunyai usaha, tentu saja kita akan bantu, kita awasi. Ketika memang usahanya lancar, usahanya bisa memperbaiki ekonomi, terus bisa membangun rumah dan sebagainya. Lah, itu salah satu kesuksesan program PKH, di mana kita memantau, kita mengawasi, kita membantu agar KPM PKH tersebut hidup sejahtera dan akhirnya keluar dari PKH. Begitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, kita lanjut dari Mas Zulkifli QV ya, Kive ya. Nah, ini ada pertanyaan seperti ini teman-teman. Nah, jadi gini, kenapa saya setiap kartu KKS mau cair, RT harus mengumpulkan kartu KKS kepadanya? Nah, sedangkan di situ sudah tertulis bahwa kartu tersebut harus dipegang sendiri. Tapi RT kami menolak itu. Dan setiap bulan kami tidak dapat uang dari kartu KKS itu. Dan dia berkata bahwa dapatnya 3 bulan sekali kalau uang dan berjumlah Rp350.000. Apakah hal tersebut benar? Atau mungkin masyarakat sini dipermainkan? Nah, di sini saya bingung. Mau lapor ke siapa tentang benar atau salahnya hal tersebut?
Tolong dijawab Pak. Nah, terima kasih atas pertanyaan Mas Zulkifli ya. Saya sudah jawab di komentar tersebut, tapi saya akan mengutarakan lagi. Ini pertanyaan yang sangat bagus. Di mana satu, kartu KKS harus dipegang pemiliknya. Tidak boleh dipegang oleh RT, oleh siapapun lah ya. Termasuk saya pendamping tidak boleh memegang kartu tersebut. Harus dipegang oleh yang bersangkutan ya atau keluarganya. Itu yang pertama. Yang kedua, bantuan 3 bulan sekali ini baru ini teman-teman ya. Baru bulan ini akan dicairkan. Kalau kemarin itu sebulan sekali ya dicairkan. Terus jumlahnya kan pun berbeda-beda. Kalau 350.000 ini berarti 100 berapa ini ya? 100-an berapa lah. Ini kayaknya mengganjal di pikiran saya. Karena kalau SMP pun harusnya kan 125. Kok ini nggak bisa 125 acan lah ini. Ini harus ditolong ya. Tolong kalau bisa ditarik kartunya, dipegang sendiri ya, agar aman begitu teman-teman ya. Nah ini Mas Zulkifli, ayo kalau misalkan bingung bisa menghubungi pendamping di sekitarnya, di kecamatan atau di kabupaten. Kalau misalkan ternyata tidak bekerja, boleh lapor di Pak Camat atau Pak Lurah dulu boleh, Pak Camat boleh atau Pak Kabupaten ya, Pak Bupati tentu saja. Nah, kalau lebih baiknya sih ke pendamping dulu ya, pendamping kalau bisa meluruskan ini karena pendamping punya hak penuh untuk mengawasi KPM agar KPM menerima bantuan tersebut ya. Kalau misalkan tidak, nanti pendampingnya yang akan kena teman-teman. Itu ya, tuh. Begitu ya Mas Zulkifli. Nah, sebenarnya ada call centernya, bisa dilihat di channel saya itu ada ya, silakan. Tuh. Kita lanjut. Ada pertanyaan dari Mas Van Defense. Ya, ini Mas Van Defense menanyakan kepada saya begini. Kak, saya kan dapat PKH pas masih sama mantan suami. Nah, ini sekarang saya nikah lagi, tapi anak saya tetap bersama saya. Dan saya hamil lagi. Sekarang hamil lagi ya. Apa bisa saya mengajukan ibu hamil? Bagaimana caranya kalau bisa saya mengajukan ibu hamil? Ya, baik. Jadi begini, untuk PKH biasanya rata-rata nama pengurusnya adalah nama ibu. Nah, kalau ibunya, terus PKH ini kan bantuannya untuk yang punya syarat yaitu pendidikan, kesehatan, serta kesejahteraan sosial. Lah, dimana kalau dari pertanyaan ini adalah anak yang sekolah ya, yang bersama ibunya. Lah, ini yang harus disalurkan ke anak tersebut untuk bayar sekolah atau masih balita ya untuk susunya dan sebagainya. Nah, ketika ibu hamil, silakan dilaporkan ke pendamping agar ditambahkan komponennya jadi banyak, jadi tambah lagi untuk ibu hamilnya ya. Nah, terus untuk masalah sudah pisah suami istri itu nggak masalah. Jadi tetap bantuan PKH akan terus disalurkan ketika orang tersebut masih mempunyai komponen itu ya. Jadi kalau bisa dipegang ibu untuk anak, ketika ibu hamil boleh dilaporkan untuk ditambahkan komponennya. Begitu ya teman-teman. Oke, terima kasih Mbak Van Defense ya. Kita lanjut berikutnya. Dari Mbak Nur Hayati. Nur Hayati ini tanya, maaf Bang, saya mau tanya, saya udah terdaftar DTKS, tapi tidak mendapatkan bantuan PKH atau BPNT, itu gimana ya Kak? Mohon direspon ya. Baik, terima kasih Mbak Nur Hayati. Saya akan respon di sini. Kayaknya sudah dijawab juga di komentar ya, tapi saya akan respon di mana semua orang yang masuk data terpadu kesejahteraan sosial itu belum tentu menerima BPNT atau PKH. Karena di sini kita ada kelasnya, desil 1, desil 2, desil 3, desil 4 dan desil 4+. Nah, Kak Nur Hayati ini bisa saja masih belum menerima bantuan PKH atau BPNT. Bahkan KIP atau KIS. Nah, tingkatannya yang paling bawah adalah KIS. Ketika KIS-nya sudah menerima, oke ya. Terus KIP punya enggak, oke lah. Ini bertahap seperti itu. Kalau sistem membacanya ya. Lah, sementara Kak Nur Hayati kalau melihat keadaannya seperti ini berarti memang belum menerima bantuan ya. Kalau memang ternyata keadaannya tidak memungkinkan atau memang memprihatinkan, mohon maaf, itu bisa coba lapor ke desa untuk memperbaiki DTKS-nya. Kali saja bisa memperbaiki kelasnya agar bisa menerima bantuan PKH atau BPNT-nya. Begitu ya. Terima kasih Mbak Nur Hayati atas pertanyaannya. Kita lanjut ya. Oke. Dari Kak Kim Wan Santoso. Nah, Kak Kim Wan ini menanyakan,
di tempat saya satu grup PKH non tunai dapat tambahan uang 500.000. Grup PKH non tunai dapat 500.000. Oke. Pendamping PKH menyuruh supaya uangnya harus dikembalikan karena semua anggota punya kartu PKH tunai. Yang saya tanyakan, apa benar Dinsos mengeluarkan surat kalau uang tambahan 500.000 PKH non tunai harus dikembalikan kalau yang punya PKH tunai? Oh, ini yang bantuan sosial tambahan yang 500.000 untuk PPNT. Kayaknya ini ya. Nah, kalau masalah itu, nah sebenarnya begini teman-teman. Biasanya ada KPM yang menerima kartu double. Satu untuk PKH, satu untuk PPNT. Nah, di mana kartu yang PKH dan PPNT memang nyatanya itu hak yang punya kartu. Nah, terus kenapa tidak ditarik? Ya, kalau misalkan mau ditarik kita pun susah. Karena kita begini, ketika kita ada yang mengundurkan diri dari peserta PKH, kartu KKS itu pun tidak boleh kita tarik, harus dipegang oleh yang bersangkutan. Karena itu haknya orang tersebut. Nah, ketika orang tersebut menerima, kalau saya sendiri, ya monggo, itu memang haknya dia. Ketika ditarik, lah uang itu mau buat siapa? Kita juga bingung kalau perihal itu ya. Jadi kalau ada penarikan ulang, harus berpikir jernih, harus jelas, ada materainya dan sebagainya. KPM punya datanya, pendamping punya datanya. Ketika ada penipuan apa-apa, KPM yang merasa nyuwun-sewunya dipinteri atau bagaimana, itu bisa melaporkan dengan bukti yang jelas. Misalkan kalau 500.000 dikali orang 20 kan banyak banget. Lah itu. Nah, kalau dari saya itu tidak ada tarikan walaupun orang tersebut menerima PKH terus punya kartu BPNT. Bisa saja kartu BPNT adalah punya kakeknya atau neneknya atau siapa. Itu bisa. Itu ya. Lanjut ya. Begitu. Pertanyaan dari Ahmad Haikal, Michael Haikal ya. Wah, keren namanya. Pertanyaan adalah, apakah PKH validasi itu dapat undangan lagi apa enggak ya? Oke, mungkin pertanyaannya seperti ini. Jadi, yang kemarin divalidasi di bulan Juli, nah, kan mungkin beliau menunggu ya pengumumannya kapan kok belum pengumuman lah. Ini teman-teman, jadi tidak ada undangan lagi, tapi langsung diberitakan oleh pendamping bahwasanya ibu tersebut menerima bantuan PKH, silakan dicairkan di mana begitu. Lah, kalau diundang lagi tidak. Nah, terus kenapa ada yang cair ada yang belum? Lah, kalau yang belum tapi sudah diundang di bulan Juli, itu kita nunggu apakah masuk atau tidak karena kelasnya itu masih berbeda. Jadi tetap nunggu apakah lolos atau tidak. Kalau tidak lolos kita sampaikan tidak lolos. Kalau lolos kita sampaikan lolos begitu. Biar jelas. Orang tersebut tidak menunggu-nunggu kapan menerima PKH-nya. Begitu ya. Jadi tidak diundang lagi kalau sudah diundang. Oke, kita lanjut. Pertanyaan terakhir ya. Pertanyaan terakhir dari Kak Yovina RF. Kak, kapan pengumuman PKH perluasan yang divalidasi bulan Juli kemarin? Kalau dapat, apa akan saya di bulan Oktober ini? Wow. Ya, baiklah. Ini masih nyambung di pertanyaan tadi ya. Nah, jadi yang pertama ini validasi yang bulan Juli itu bulan September sudah ada yang cair kalau punya kami ya. Sudah ada yang cair, sudah kami beritahukan. Tapi ada yang belum cair juga. Jadi ya itu, jadi harus bersabar juga. Terus kalau dapat apakan saya di bulan Oktober. Nah, tentu saja kalau sudah dapat per September ya cair, Oktober ya cair dan seterusnya akan cair. Jadi kalau yang belum bersabar saja, kalau bisa tanya pendampingnya ya. Sudah ada kejelasan atau belum. Biasanya pendamping lebih tahu tentang data KPM ibu-ibu semuanya. Nah, itu tentang Q&A di minggu kedua ini ya, episode yang kedua. Semoga Q&A ini bisa mencerahkan pengetahuan ibu-ibu, bapak-bapak tentang PKH ya. Semoga informasi ini bermanfaat. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Bisa diluruskan ketika ada penjelasan yang jelas atau kurang jelas atau ada yang salah ya. Terima kasih untuk perhatiannya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam PKH, sip, santun, integritas profesional. Dadah.